Penjabaran Syekh Siti Jenar dalam konsep manunggaling kawula Gusti dalam kalimat La maujud illallah, artinya tiada yang wujud kecuali Allah, La maujuda bihakin illallah, yang artinya tiada yang maujud, wujud dengan hak kecuali Allah, Inani anallahu la ilaha illa ana, yang artinya sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Juga tentang penjabaran syahadat Syekh Siti Jenar, bab tunggal ing Allah, hiyo kang amuji, hiyo kang pimuji, kemanunggalan dengan Allah sehingga baik yang memuji dan yang dipuji tidak dapat dipisahkan. Itulah syahadat yang diajarkan Syekh Siti Jenar yang disebut sasahidan ingsun sejati. Salam rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga kita semua diberikan bagas waras selamat dan lancar rejeki dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman sebagai tukar kawruh, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat menambah wawasan buat saudaraku sekalian terkait kearifan lokal tentang wejangan, atau udaran, atau pembabaran, atau ajaran ilmu Jawa kuno. Selamat bagi saudaraku penggemar ilmu kejawen atau pecinta dunia spiritual dan supranatural yang telah menemukan channel ini, yang tertarik belajar tentang berbagai keilmuan Jawa kuno. Kita akan bahas tentang syahadat Syekh Siti Jenar atau sasahidan ingsun sejati. Tunggal ing Allah hiya kang amuji hiya kang pimuji, kemanunggalan dengan Allah sehingga baik yang memuji dan yang dipuji tidak dapat dipisahkan. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang syahadat, sasahidan ingsun sejati. Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh sufi yang ajarannya menjadi kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan di kalangan umat Islam di Jawa. Salah satu ajarannya yang paling terkenal adalah konsep manunggaling kawula Gusti, atau penyatuan antara hamba dan Tuhan. Dalam ajaran ini, syahadat atau kesaksian menjadi inti dari pengalaman spiritual yang mendalam dan sejati, yang disebut sebagai sasahidan ingsun sejati. Udaran ini akan menjelaskan bagaimana Syekh Siti Jenar memahami dan mengajarkan konsep syahadat ini. Syahadat, lebih dari sekadar pengucapan. Pada umumnya, umat Islam mengucapkan syahadat dengan kalimat, Asyhadu an la ilaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammad al-Rasul Allah. Namun, menurut Syekh Siti Jenar, pengucapan saja tidak cukup untuk membawa pengaruh spiritual yang mendalam. Syahadat harus dipahami sebagai kesaksian sejati, bukan sekadar pengucapan kata-kata. Kesaksian ini adalah pengalaman langsung dan pribadi akan kehadiran Allah dalam diri Nabi dan dalam diri kita sendiri. Konsep kesaksian dalam syahadat. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, syahadat adalah pernyataan kesaksian bahwa Allah hadir dalam diri Nabi Muhammad dan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk membawa peran kenabian tersebut dalam dirinya. Syahadat tidak hanya mengakui eksistensi Allah dan Muhammad sebagai rasulnya, tetapi juga mengakui keberadaan nur, cahaya, dan ruh, jiwa Muhammad yang selalu hidup dalam diri setiap orang yang beriman. Ahmad dan Ahad, simbol kesatuan. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa ketika Nabi Muhammad disebut sebagai Ahmad, ini merujuk pada nama spiritual yang berasal dari nur dan ruh Muhammad. Ketika beliau mengatakan, Ana Ahmad bila mim, aku adalah Ahmad tanpa mim, ini berarti Ahad, atau yang esa. Ini menunjukkan kesatuan antara Muhammad sebagai utusan dan Allah sebagai yang esa. Demikian pula, ketika menyebut suku bangsa Arab, Syekh Siti Jenar sering mengemukakan, Ana, Arabun bila, Ain, aku adalah Arab tanpa, Ain, yang berarti, Rab, atau Tuhan. Ini menegaskan bahwa kesaksian atau syahadat adalah pengakuan langsung akan keesaan Allah dan keberadaannya dalam diri setiap makhluk. Pengalaman spiritual dalam syahadat. Syekh Siti Jenar menekankan bahwa pada saat mengucapkan syahadat, seseorang harus merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Ini adalah pengalaman marifat, pengetahuan spiritual, di mana nabi dan kenabian dipandang sebagai suatu hal yang selalu hidup dalam diri setiap orang yang beriman. Ketika seseorang benar-benar merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, maka pengucapan Muhammad al-Rasul Allah menjadi kesaksian yang sejati dan mendalam. Tunggal ing Allah, kesatuan dalam puji dan pemuji. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa kesaksian ini membawa seseorang pada keadaan tunggal ing Allah hiya kang amuji hiya kang pimuji.
kemanunggalan dengan Allah sehingga baik yang memuji dan yang dipuji tidak dapat dipisahkan. Dalam keadaan ini, seseorang mencapai kesatuan dengan Allah di mana pujian yang diberikan dan yang menerima pujian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini adalah pengalaman mistik di mana hamba dan Tuhan menjadi satu dalam kesadaran yang mendalam akan kehadiran Allah. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang syahadat, yang disebut sebagai sasahidan ingsun sejati, menekankan pada pengalaman spiritual yang mendalam dan sejati. Syahadat bukan hanya pengucapan kata-kata, tetapi adalah kesaksian langsung akan kehadiran Allah dalam diri Nabi Muhammad dan dalam diri setiap orang yang beriman. Dengan memahami dan merasakan kehadiran Allah dalam diri, seseorang dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan, di mana pujian dan yang dipuji menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ajaran ini mengajak umat Islam untuk menggali lebih dalam makna syahadat dan mencapai kesadaran spiritual yang mendalam. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar dalam Islam Abangan. Syekh Siti Jenar adalah tokoh sufi kontroversial yang mengajarkan konsep Manunggaling Kawula Gusti, yaitu penyatuan antara hamba dan Tuhan. Ajaran ini memiliki pengaruh besar dalam Islam Abangan di Jawa. Syekh Siti Jenar menggunakan syahadat khusus yang menekankan pada kesatuan eksistensi antara manusia dan Tuhan, dengan penafsiran yang mendalam dan berbeda dari mainstream Islam. Syahadat Syekh Siti Jenar. Syahadat dalam ajaran Syekh Siti Jenar sebagai berikut. Teks syahadat Syekh Siti Jenar dalam bahasa Jawa. Ingsun anak seni ing zat ingsun dewe. Satuhune ora ono pangeran amung ingsun. Lan nek seni satuhune Muhammad iku utusan ingsun. Iyo sejatin kang aran Allah iku badan ingsun. Rasul iku rasan ingsun. Muhammad iku cahyan ingsun. Iyo ingsun kang uriptan kena ing pati. Iyo ingsun kang eling tak kena lali. Iyo ingsun kang langgeng ora kena owa gingsir ing kahanan jati. Iyo ingsun kang waskito ora kasamaran ing sawiji-wiji. Iyo ingsun kang amurbo amiseso, kang kawoso wicaksono ora kekurangan ing pakerti. Biar sampurno padang terawangan, ora keroso opo-opo, ora ono katon opo-opo. Mung ingsun kang ngelimputi ing alam kabeh. Kalawan kodrat ingsun. Terjemahannya sebagai berikut. Aku bersaksi di hadapan zatku sendiri. Sesungguhnya tiada Tuhan selain aku. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah itu badanku. Rasul itu rasaku. Muhammad itu cahayaku. Akulah yang hidup tidak terkena kematian. Akulah yang senantiasa ingat tanpa tersentuh lupa. Akulah yang kekal tanpa terkena perubahan di segala keadaan. Akulah yang selalu mengawasi dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengawasanku. Akulah yang maha kuasa, yang bijaksana, tiada kekurangan dalam pengertian. Biar diartikan terbuka, sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, hanya aku yang meliputi seluruh alam. Dengan kodratku, itulah syahadat Syekh Siti Jenar dalam sasahidan ingsun sejati. Penafsiran ajaran Syekh Siti Jenar. Ajaran ini memuat beberapa konsep kunci yang menunjukkan pandangan sufistik Syekh Siti Jenar tentang kesatuan eksistensi antara manusia dan Tuhan. 1. Kesaksian diri. Ingsun anak seni ing dat ingsun dewe, menunjukkan kesaksian langsung di hadapan zat sendiri, menekankan pada pengakuan pribadi akan keesaan Allah yang menyatu dengan diri manusia. 2. Ketiadaan Tuhan lain. Satuhune ora ono pangeran among ingsun, menegaskan bahwa tiada Tuhan selain aku, memperkuat pandangan tauhid yang radikal dan menyatu dengan keberadaan manusia. 3. Rasul sebagai rasa. Rasul iku rasa ningsun, menyatakan bahwa Rasul adalah rasa dari diri manusia, menggambarkan hubungan yang intim dan esensial antara utusan Tuhan dan keberadaan manusia. 4. Muhammad sebagai cahaya. Muhammad iku cahya ningsun, menggambarkan Nabi Muhammad sebagai cahaya yang berasal dari diri manusia, menunjukkan bahwa sifat kenabian dan cahaya ilahi ada dalam diri setiap individu. 5. Kekekalan dan kesadaran. Iyo ingsun kang urip tan kena ing pati, dan iyo ingsun kang eling tak kena lali, menunjukkan bahwa kehidupan sejati dan kesadaran tidak terkena kematian atau lupa, memperkuat pandangan tentang keabadian dan kehadiran ilahi dalam setiap makhluk. 6. Pengawasan dan kuasa. Iyo ingsun kang waskito ora kasamaran ing sawiji-wiji, dan iyo ingsun kang amurbo amiseso, kang kawoso wicaksono ora kekurangan ing pakerti, menggambarkan Tuhan sebagai pengawas dan penguasa yang bijaksana, menguatkan konsep Allah sebagai sumber segala pengetahuan dan kebijaksanaan. 7.
kekosongan dan kesempurnaan. Biar sampurno padang terawangan, hingga mung ingsun kang ngelimputi ing alam kabeh, kalawan kodrat ingsun, menunjukkan pengalaman mistik tentang kesempurnaan dan kekosongan yang meliputi seluruh alam, memperkuat konsep bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari kekuasaan Allah. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang Manunggaling Kawula Gusti menekankan pada penyatuan eksistensi antara manusia dan Tuhan melalui syahadat yang unik. Konsep-konsep seperti La Maujud Ilallah, La Maujuda Bihaqqin Ilallah, dan Inani Anallahu, La Ilaha Illa Ana, diinterpretasikan dengan cara yang menunjukkan kesatuan dan integrasi mendalam antara diri manusia dan keberadaan ilahi. Meskipun kontroversial, ajaran ini menawarkan pandangan sufistik yang kaya dan mendalam tentang hubungan antara manusia dan Tuhan dalam Islam. Ajaran Syekh Siti Jenar, konsep Manunggaling Kawula Gusti dalam perspektif La Maujud Ilallah. Syekh Siti Jenar dalam ajarannya, menjelaskan konsep-konsep seperti La Maujud Ilallah, La Maujuda Bihaqqin Ilallah, dan Inani Anallahu, La Ilaha Illa Ana, memiliki peran penting. Wedaran ini akan membahas bagaimana Syekh Siti Jenar menginterpretasikan konsep-konsep ini dalam konteks ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti, pengertian dan makna. Manunggaling Kawula Gusti, secara harfiah berarti penyatuan antara hamba dan Tuhan. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, konsep ini mengandung makna bahwa seorang hamba dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui proses spiritual yang mendalam. Kesatuan ini bukan berarti manusia menjadi Tuhan, tetapi lebih kepada pencapaian kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan manusia. La Maujud Ilallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Ungkapan, La Maujud Ilallah, yang berarti, tiada yang wujud kecuali Allah, adalah inti dari ajaran Tauhid yang menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki wujud yang hakiki. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah manifestasi dari keberadaan Allah. Dengan kata lain, segala bentuk wujud di dunia ini tidak memiliki eksistensi yang sejati tanpa keberadaan Allah. Dalam konteks Manunggaling Kawula Gusti, konsep ini mengajarkan bahwa untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan, seorang hamba harus menyadari bahwa dirinya dan segala sesuatu di sekitarnya hanyalah refleksi dari keberadaan Allah. Kesadaran ini membawa seseorang pada pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan dan keberadaan. La Maujuda Bihaqqin Ilallah, tiada yang maujud dengan hak kecuali Allah. Ungkapan ini menambah dimensi lain pada konsep Tauhid, yaitu, La Maujuda Bihaqqin Ilallah, yang berarti, tiada yang maujud dengan hak kecuali Allah. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang memiliki eksistensi yang benar dan hakiki selain Allah. Segala sesuatu selain Allah hanya memiliki eksistensi yang kontingen dan bergantung pada Allah. Syekh Siti Jenar menggunakan konsep ini untuk menekankan bahwa semua bentuk wujud di dunia ini tidak memiliki hakikat yang sejati kecuali Allah. Dalam mencapai Manunggaling Kawula Gusti, seorang hamba harus memahami dan menginternalisasi bahwa keberadaannya hanyalah bayangan dari keberadaan Allah. Ini mengarahkan pada penghapusan ego dan pengakuan akan kebergantungan total kepada Allah. Inani Anallahu, La Ilaha Illa Ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ungkapan, Inani Anallahu, La Ilaha Illa Ana, berarti, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini adalah penegasan langsung dari Allah tentang keesaannya. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa pengakuan ini harus menjadi pusat dari segala bentuk ibadah dan kehidupan spiritual seorang hamba. Dalam ajaran Manunggaling Kawula Gusti, pengakuan akan keesaan Allah adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Ketika seorang hamba mencapai kesadaran penuh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia akan merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Ini membawa pada pengalaman spiritual yang mendalam di mana seorang hamba merasa satu dengan Tuhannya. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang Manunggaling Kawula Gusti mengandung pemahaman mendalam tentang konsep-konsep Tauhid dalam Islam, seperti, La Maujud Ilallah, La Maujuda Bihaqqin Ilallah, dan Inani Anallahu, La Ilaha Illa Ana. Melalui ajarannya, Syekh Siti Jenar menekankan pentingnya kesadaran akan keesaan Allah dan keberadaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Manunggaling Kawula Gusti bukan berarti manusia menjadi Tuhan,
tetapi lebih kepada pencapaian kesadaran bahwa keberadaan manusia dan segala sesuatu di dunia ini hanyalah manifestasi dari keberadaan Allah. Dengan memahami dan menginternalisasi ajaran ini, seorang hamba dapat mencapai kedamaian dan kesatuan spiritual dengan Tuhannya, serta menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan kehadiran Allah. Kesimpulan tentang ajaran Syekh Siti Jenar, Sasahidan Ingsun Sejati. Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep syahadat yang lebih dalam dan bermakna dibandingkan pengucapan kata-kata belaka. Menurut beliau, syahadat harus dipahami sebagai kesaksian sejati yang mengakui kehadiran Allah dalam diri Nabi Muhammad dan dalam diri setiap orang yang beriman. Pengalaman ini bukan hanya sebuah deklarasi verbal, tetapi merupakan kesaksian spiritual yang mendalam dan langsung. Dalam ajarannya, Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa syahadat adalah kesaksian tentang kesatuan eksistensi antara Allah dan makhluknya, yang tercermin dalam frasa, Tunggal ing Allah, Hio Kang Amuji, Hio Kang Pimuji, kemanunggalan dengan Allah sehingga baik yang memuji dan yang dipuji tidak dapat dipisahkan. Konsep ini menunjukkan bahwa dalam keadaan kemanunggalan dengan Allah, pujian yang diberikan dan yang menerima pujian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ajaran ini, yang disebut Sasahidan Ingsun Sejati, menekankan bahwa syahadat adalah pengalaman mistik di mana seorang hamba menyadari dan merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Dalam kesadaran ini, individu mencapai kesatuan dengan Tuhan, sehingga setiap tindakan pujian menjadi manifestasi dari kesatuan ilahi tersebut. Dengan demikian, ajaran Syekh Siti Jenar mengajak umat Islam untuk menggali makna syahadat lebih dalam, mencapai kesadaran spiritual yang mendalam, dan mengalami langsung kemanunggalan dengan Allah. Kesimpulan tentang konsep manunggaling Kawula Gusti oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep manunggaling Kawula Gusti, yang menekankan penyatuan antara hamba, Kawula, dan Tuhan, Gusti. Ajaran ini dirangkum dalam beberapa kalimat utama yang memiliki makna mendalam tentang keesaan dan kehadiran Allah. 1. La maujud illallah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Ajaran ini menekankan bahwa segala sesuatu yang ada hanyalah manifestasi dari keberadaan Allah. Dalam kesatuan dengan Tuhan, seorang hamba harus menyadari bahwa eksistensinya dan segala sesuatu di dunia ini hanyalah refleksi dari Allah yang Maha Esa. 2. La maujuda bihaqqin illallah. Tiada yang maujud, wujud dengan hak kecuali Allah. Ini menegaskan bahwa hanya Allah yang memiliki eksistensi sejati dan hakiki. Segala sesuatu yang ada hanya memiliki keberadaan yang bergantung pada Allah. Kesadaran ini mengarahkan hamba untuk mengakui keberadaan dan keesaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. 3. Inani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Pernyataan ini adalah pengakuan langsung dari Allah tentang keesaannya. Dalam ajaran Syekh Siti Jenar, pengakuan ini menjadi pusat pengalaman spiritual di mana seorang hamba merasakan kehadiran Allah dalam dirinya, mencapai kesatuan dengan Tuhan. Konsep manunggaling Kawula Gusti yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa manusia dapat mencapai kesatuan dengan Allah melalui kesadaran akan keesaan dan keberadaannya. Kalimat-kalimat seperti La maujud illallah, La maujuda bihaqqin illallah, dan Inani anallahu la ilaha illa ana menekankan bahwa hanya Allah yang memiliki eksistensi sejati, dan segala sesuatu adalah manifestasi darinya. Melalui ajaran ini, Syekh Siti Jenar mengajak setiap individu untuk mencapai pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan dan keberadaan, serta untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ini membawa pada pengalaman spiritual yang mendalam di mana hamba dan Tuhan menyatu dalam kesadaran penuh akan keesaan dan keberadaan Allah. Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar lebih semangat untuk membuat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, sehat dan lancar rejeki. Semoga kita semua selamat, selamat, damai sejahtera selalu. Rahayu.